Kedudukan ilmu pendidikan Islam. Nur Uhubiyah mengungkapkan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan pokok pendidikan Islam dan kegiatan mendidik anak untuk ditujukan ke arah terbentuknya kepribadian Muslim. Untuk itu, dari penjelasan tersebut tentang pengertian kedudukan ilmu pendidikan Islam dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kedudukan ilmu pendidikan Islam adalah posisi atau status dari ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Nur Hubiyadi mengungkapkan bahwa kedudukan ilmu pendidikan Islam itu sebagai berikut. 1. Ia termasuk dalam kategori ilmu sebagai ilmu yang bersifat praktis karena di samping membahas atau memaparkan pendapat yang berkembang, juga mengusahakan agar pendapat tersebut dilaksanakan dalam praktek. 2. Ia termasuk dalam klasifikasi ilmu ke masyarakat karena ilmu ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, terutama berusaha untuk menuntun masyarakat untuk menghayati nilai-nilai keislaman dan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehingga menjadi insan berkepribadian. Dan ketiga, ia termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan yang disampaikan karena ilmu pendidikan Islam ini misi yang paling utamanya adalah menyampaikan materi kepada peserta didik dan menguasai sepenuhnya materi tersebut. Insyaallah ia akan dapat menjadi insan kamil. Yang keempat, ia termasuk sebagai ilmu pengetahuan yang dalam kadar terpuji karena ilmu dapat mengantarkan orang untuk lebih menghayati akan arti dan pentingnya agama dalam kehidupan. Yang kelima, ia termasuk ilmu pengetahuan yang hukum mempelajarinya adalah mubah karena ilmu ini termasuk ilmu yang sangat diperlukan bagi tegaknya lembaga pendidikan Islam yang menunjang tersebarnya agama Islam. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut tentang kedudukan ilmu pendidikan Islam dapat dipahami bahwa kedudukan ilmu pendidikan Islam adalah posisi dari ilmu pendidikan dalam konteks kategori ilmu atau jenis ilmu di mana berdasarkan posisi tersebut maka ilmu pendidikan Islam masuk dalam 5 kategori ilmu meliputi ilmu yang bersifat praktis, ilmu kemasyarakatan, ilmu pengetahuan yang disampaikan, ilmu pengetahuan dalam kadar terpuji, dan ilmu pengetahuan yang hukum mempelajarinya dalam mubah. B. Objek ilmu pendidikan Islam. Nur Hubiyadi mengungkapkan bahwa ilmu pendidikan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung atau tidak langsung. Objek ilmu pendidikan Islam ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengamalan. Untuk itu, berdasarkan penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa objek ilmu pendidikan Islam adalah keadaan atau bidang-bidang dari pendidikan Islam yang ada dalam proses kehidupan yang menjadi sasaran kajian dan kegiatan dari ilmu pendidikan Islam. Lebih lanjut, Nur Hubiyadi mengungkapkan bahwa di antara objek atau segi ilmu pendidikan Islam dalam situasi pendidikan meliputi 1. Perbuatan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, anak didik, yaitu pihak yang menjadi objek terpenting dari pendidikan karena mereka menjadi sarana pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Yang keempat, pendidik, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam, yaitu bahan-bahan atau pengalaman pelajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa. Untuk disajikan kepada Nabi. Yang keenam, metode pendidikan Islam ialah cara yang paling tepat yang dilakukan pendidikan dan untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan yaitu memuat cara-cara bagaimana melakukan evaluasi terhadap hasil belajar anak didik. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan Islam, yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam. Dan lingkungan sekitar pendidikan Islam, di mana yang dimaksudkan ialah keadaan yang itu berpengaruh dalam pelaksanaan hasil pendidikan Islam.
Selanjutnya, Nur Rubiati membagi objek pendidikan Islam itu dalam dua kategori, yakni satu, objek material. Objek material ilmu pendidikan Islam adalah anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan dikembangkan ke arah yang diinginkan. Yang kedua, objek formil ilmu pendidikan Islam yaitu perbuatan mendidik yang ditujukan kepada anak didik untuk membawa ke arah tujuan pendidikan Islam. Hubungan pendidikan Islam dengan dimulai. Nur Rubiati mengungkapkan bahwa agar pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka ia harus dibantu oleh ilmu-ilmu yang lain. Sebab kenyataannya menunjukkan bahwa dalam situasi pendidikan sering menemukan fakta-fakta dari pendidik atau anak didik dengan ciri atau sifat yang dapat menentukan arah atau memberikan dalil bagi pelaksanaan pendidikan. Lebih lanjut, Nur Rubiati mengungkapkan bahwa di antara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fakta atau pengalaman pendidik dan anak didik sejak tersebut ialah pertama, ilmu pengetahuan agama Islam, yaitu cabang-cabang ilmu agama pada umumnya sekalipun dalam bentuk elemen. Ilmu ini dapat diperlukan mengingat pendidikan Islam merupakan ilmu yang bergerak dalam situasi pendidikan, menuntun anak didik untuk dapat memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran agama secara baik dan benar sehingga atas tanggung jawabnya sendiri dapat hidup memenuhi ajaran Islam serta hidup bahagia di dunia. Dan ingat hal tersebut, maka cabang ilmu pengetahuan agama Islam sangat penting bagi arah, isi dan sasaran pendidikan Islam. 2. Ilmu jiwa. Termasuk dalam ilmu jiwa ini ialah ilmu jiwa umum, jiwa watak, dan ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa ini diperlukan terutama dimaksudkan agar dapat mengetahui sikap manusia untuk menerima agama dan lain-lain. Ketiga, ilmu jiwa perkembangan ialah ilmu yang mempelajari perkembangan kejiwaan anak sejak lahir sampai dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Ilmu ini diperlukan terutama untuk mengetahui sifat-sifat anak pada masa perkembangan, tingkah laku dan masa peka mereka. Di samping itu juga kemungkinan kesulitan-kesulitan yang ditemui sewaktu pendidikan itu dilaksanakan. Keempat, ilmu jiwa sosial, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari segi-segi psikologis daripada tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Ilmu ini diperlukan terutama untuk menghadapi dan memecahkan kemungkinan adanya kesulitan-kesulitan dalam pergaulan anak didik. Selanjutnya yang kelima, sosiologi, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan dalam masyarakat, mempelajari segala keadaan dan perhubungan manusia hidup bersama. Keenam, sejarah pendidikan Islam, yakni ilmu yang membahas tentang sistem-sistem pendidikan Islam yang telah dilaksanakan oleh ahli-ahli didik Islam masa lampau sampai sekarang. Ilmu ini mempunyai kaitan erat bagi ilmu pendidikan Islam, karena ilmu ini menginformasikan sistem-sistem pendidikan Islam yang bermutu dan berhasil dilaksanakan serta pendidikan yang kurang berhasil. Pendidikan yang baik dapat menjadi acuan atau petunjuk untuk dilaksanakan, sedangkan yang kurang berhasil supaya dijauhi. Kemudian yang ketujuh, filsafat pendidikan Islam. Ilmu ini membahas aspek-aspek atau faktor-faktor pendidikan Islam secara filosofis dan sistematis. Ilmu ini juga membahas atau berusaha memecahkan problem-problem pendidikan Islam dan kemudian menyusunnya menjadi teori-teori pendidikan Islam yang baru. Karena itu, ilmu ini mempunyai hubungan erat dengan ilmu pendidikan Islam, sebab penyusunan teori-teori dalam ilmu pendidikan Islam mendapat bahan yang sangat banyak dari filsafat pendidikan Islam. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Nur Rubiati tersebut, memberikan pemahaman bahwa ilmu pendidikan Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lain, sebab implementasi pelaksanaan ilmu pendidikan Islam dalam wujud pendidikan Islam tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya topangan-topangan ilmu lain, di mana ilmu lain tersebut diantaranya meliputi ilmu pengetahuan agama Islam,
ilmu jiwa watak, ilmu jiwa umum, ilmu jiwa agama, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, sosiologi, sejarah pendidikan Islam, dan filsafat pendidikan Islam. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan membacakan penutup dari makalah kami yang berisi A. Kesimpulan. Kedudukan pendidikan Islam adalah posisi dari ilmu pendidikan Islam dalam konteks jenis ilmu, di mana ilmu pendidikan Islam masuk dalam 5 kategori ilmu, yang dimana meliputi ilmu yang bersifat praktis, ilmu kemasyarakatan, ilmu pengetahuan yang disampaikan, ilmu pengetahuan dalam kadar terpuji, dan ilmu pengetahuan yang hukum mempelajarinya mubah. Kemudian, objek pendidikan Islam itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional ilmu pendidikan Islam, di mana objek tersebut dapat berupa seperti perbuatan mendidik, anak didik, sumber, tujuan, kurikulum atau materi, metode, evaluasi, alat-alat, dan lingkungan pendidikan. Kemudian, ilmu pendidikan Islam mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu lain, sebab penerapan ilmu pendidikan Islam dalam wujud kegiatan pendidikan Islam tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya topangan dari ilmu lain, di mana ilmu lain itu seperti ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu jiwa watak, ilmu jiwa umum, ilmu jiwa agama, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, sosiologi, sejarah pendidikan Islam, dan filsafat pendidikan Islam. Itulah kesimpulan dari pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada para audiens yang telah bersedia mendengarkan pemaparan materi kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.